Halo adik-adik, masih di soal latihan dan pembahasan USBN mata pelajaran IPA untuk sekolah dasar tahun 2019. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian sebelumnya. Kita lanjut pada nomor 12. Nah, saya ingatkan terlebih dahulu, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol lonceng atau notifikasi sehingga adik-adik mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari channel Kabio ini. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Nomor 12 soalnya yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar. Nah, pertanyaannya, alat pernapasan hewan tersebut yang dimaksud adalah lipan adalah apakah A. paru-paru buku, B. kulit basah, C. trakea, atau D. stigma. Oke, lipan ini termasuk dalam hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, masuk dalam kelompok arthropoda. Nah, arthropoda ini terbagi menjadi beberapa kelompok lagi. Ada yang pertama arachnida. Ini contohnya adalah laba-laba. Kemudian ada krustase. Ini kelompok udang-udangan dan kepiting masuk pada krustase. Kemudian ada insekta. Insekta ini adalah kelompok serangga. Dan yang terakhir dari kelompok arthropoda ada myriapoda. Nah, myriapoda ini termasuk di dalamnya adalah lipan dan kaki seribu. Untuk alat pernapasan yang termasuk dalam kelompok myriapoda, ini bernapas dengan yang disebut trakea. Sedangkan kalau paru-paru buku ini kita temui pada kelompok arachnida atau laba-laba. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau kulit basah ini contohnya adalah pada cacing, kemudian pada hewan amfibi misalnya katak, tapi hanya sebagai alat bantu pernapasan, bukan sebagai alat pernapasan utama. Sedangkan ada yang disebut dengan stigma. Nah, stigma ini adalah muara dari trakea atau lubang-lubang kecil yang terdapat di sisi kiri dan kanan dari hewan yang bernapas dengan trakea. Stigma ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara untuk pernapasan pada hewan yang bernapas dengan trakea. Contohnya adalah lipan dan kaki seribu. Jadi soal nomor 12 ini jawabannya adalah yang C, trakea. Nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ya, ini gambar yang menunjukkan sistem pencernaan. Pertanyaannya, bagian organ pencernaan yang ditunjuk berfungsi untuk, jadi bagian ini ya, yang ditunjuk tanda panah, apakah menghasilkan hormon insulin, B menghasilkan getah empedu, C menyaring gula darah, atau D menawarkan racun. Oke, kita lihat terlebih dahulu ini disebut dengan organ apa. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengenal dulu organ apa yang dimaksud atau yang ditunjuk pada soal ini. Nah, jika kita perhatikan ini adalah lambung, kemudian ini adalah hati. Bagian tengah ini adalah usus halus. Usus halus ini dikelilingi oleh usus besar. Dan terakhir ini adalah anus sebagai organ ekskresi atau muara dari organ pencernaan. Nah, kalau kita perhatikan gambar organ pencernaan lebih lengkap, di sekitar lambung itu pada bagian atas tepatnya ada organ hati. Kemudian di bagian bawah lambung itu lebih tepatnya bentuknya memanjang seperti ini. Itulah yang disebut dengan pankreas. Nah, jadi bagian ini ya. Pankreas ini berfungsi salah satunya adalah menghasilkan hormon insulin. Jadi jawabannya yang A. Nah, hormon insulin ini
berfungsi untuk mengolah gula darah. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian akan diuraikan atau diubah menjadi gula atau glukasa dalam darah. Gula ini kemudian akan ditransfer oleh hormon insulin ke sel untuk menghasilkan energi. Jadi ketika ada gula darah terdeteksi meningkat di dalam darah, maka hormon insulin ini akan dikeluarkan atau disekresikan oleh pankreas yang tujuannya untuk mengolah gula darah, dipindahkan secepatnya ke sel yang itu kemudian akan menghasilkan energi. Kalau yang B menghasilkan getah empedu, ini fungsi dari empedu. Empedu itu berada di dekat hati, bentuknya bulat dan kecil. Menyaring gula darah. Menyaring gula darah ini ada hubungannya dengan kerja dari pankreas. Nah, ketika gula darah terdeteksi meningkat di dalam darah, kemudian hormon insulin akan disekresikan atau dikeluarkan oleh pankreas. Kemudian hati ini sebagai tempat menyaring gula darah. Jadi gula darah yang berlebih itu akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Nah, jadi fungsinya yaitu menyaring gula darah ini dilaksanakan oleh organ yang namanya hati. Sedangkan dia menawarkan racun, itu juga merupakan fungsi dari hati. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar sistem sirkulasi atau peredaran darah. Nah, apakah fungsi bagian organ peredaran darah yang ditunjuk pada gambar? Ini adalah gambar jantung. Kemudian jantung itu terbagi menjadi beberapa bagian. Oke, saya jelaskan ya. Jantung itu terbagi menjadi beberapa bagian. Lebih tepatnya ada 4. Nah, bagian atas itu disebut dengan atrium. Atrium atau disebut juga dengan serambi. Nah, fungsi dari atrium ini menerima darah. Kemudian bagian bawah itu disebut dengan ventrikel atau bilik. Nah, fungsi dari ventrikel ini adalah memompa darah. Nah, atrium ini terbagi menjadi 2. Ada atrium kanan. Jadi ini saya gambar mengikuti pola ini ya, sesuai dengan arah dari gambar yang dicantumkan dalam soal. Nah, ini adalah kanan dan bagian ini adalah kiri. Nah, jika kalian tidak mengetahui yang mana kanan dan mana kiri, lihat dari warna. Yang berwarna merah ini berarti menunjukkan darah yang mengalir pada pembuluh darah yang berwarna merah ini kaya akan oksigen. Sedangkan yang berwarna biru ini banyak atau kaya mengandung banyak karbon dioksida. Nah, kita lihat kembali ke bagian jantung. Yang kanan ini berfungsi, atrium kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung, tepatnya di atrium yang kanan. Sedangkan atrium kiri ini berfungsi menerima darah dari paru-paru. Ventrikel. Nah, ventrikel kanan, jadi darah yang masuk dari seluruh tubuh tadi diterima oleh atrium kanan, kemudian diedarkan lanjut ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah ini akan dipompa. Jadi fungsi ventrikel memompa darah ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru akan masuk ke atrium kiri.
Jadi ini ya, atrium kiri yang tadi fungsinya saya sebutkan menerima darah dari paru-paru, kemudian darah yang diterima oleh atrium kiri ini masuk ke ventrikel kiri, kemudian akan dipompa. Ingat, fungsi ventrikel akan dipompa menuju seluruh tubuh. Nah, bagian kiri ini kaya akan oksigen. Jadi bagian ini ya dari jantung. Kenapa? Karena darah yang mengalir di atrium kiri dan ventrikel kiri ini merupakan darah yang berasal dari paru-paru. Nah, kenapa kaya akan oksigen? Karena darah sebelumnya di paru-paru akan mengikat oksigen. Sedangkan darah yang diterima oleh atrium kanan kemudian diteruskan ke ventrikel kanan itu banyak mengandung karbon dioksida. Kenapa? Karena ini berasal dari seluruh tubuh yang oksigennya tersebut telah diserap atau telah ditransfer ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, jadi paham ya perbedaan dari atrium ventrikel kemudian fungsi dari atrium kanan ventrikel kanan dan atrium kiri ventrikel kiri. Oke, kita lihat optionnya. Apakah A menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh? Oke, maaf, kita tentukan dulu ya. Berarti ini bagian bawah jantung. Nah, yang ditunjukkan di soal ini ventrikel kanan. Menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, jawabannya bukan ini ya. Yang menerima itu adalah atrium. Kemudian memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Nah, ini yang benar ya. Ventrikel kanan ini akan memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Jawabannya adalah yang B. Kalau C mengalirkan darah yang kaya oksigen ke serambi kanan. Nah, ini salah ya. Tidak tepat. Aliran darahnya ini tidak tepat. Mengalirkan darah yang kaya oksigen ke serambi kanan. Ini harusnya dari pembuluh vena, pembuluh balik. Fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke serambi kanan atau atrium kanan. Yang D, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini terjadi di paru-paru, bukan bagian dari jantung. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 15, bagian organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara yang kaya oksigen dan dengan udara yang miskin oksigen. Kalau miskin oksigen berarti mengandung banyak karbon dioksida. Jadi mengandung banyak karbon dioksida. Apakah A hidung, B tenggorokan, C bronkiolus, atau D alveolus? Nah, kita lihat dulu organ pernapasan. Jadi dari rongga hidung itu akan masuk ke tenggorokan. Tenggorokan ini kemudian akan bercabang. Nah, percabangan ini disebut dengan bronkus. Kemudian bronkus akan masuk ke dalam paru-paru, mengalami percabangan. Jadi cabang-cabang bronkus ini menjadi kecil. Inilah yang dimaksud dengan bronkiolus. Percabangan bronkus di dalam paru-paru. Bronkiolus ini kemudian di ujung bronkiolus bermuara ke namanya alveolus. Jadi kantong-kantong pernapasan yang berada di paru-paru. Alveolus ini sebenarnya adalah kumpulan dari alveoli. Nah, tempat terjadinya pertukaran udara yang kaya oksigen dengan udara miskin oksigen itu terjadi di yang namanya alveolus atau alveoli. Kenapa? Karena di alveolus ini terdapat kapiler-kapiler darah yang melekat atau mengelilingi dari alveolus. Kapiler darah ini tentunya membawa darah. Nah, darah ini
ada dua fungsinya. Yang pertama, mengantarkan karbon dioksida, sisa buangan ya, sisa pembakaran dari seluruh tubuh. Karbon dioksida ini akan ditransfer atau ditukarkan ke alveolus. Sebaliknya, oksigen yang berada di alveolus ini akan ditransfer atau diikat oleh darah yang berada di kapiler darah. Jadi terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Artinya udara yang miskin oksigen dengan udara yang kaya oksigen mengalami pertukaran pada bagian yang disebut dengan alveolus. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Akibat yang ditimbulkan karena tersumbatnya pembuluh darah arteri oleh gumpalan lemak. Apakah A. Berkurangnya jumlah darah merah, B. Meningkatnya tekanan darah, C. Menurunnya tekanan darah, atau D. Berkurangnya jumlah darah putih. Oke, pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah itu terbagi menjadi dua. Ada arteri dan ada vena. Arteri berfungsi sebagai pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Artinya mengangkut darah yang meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Sedangkan vena ini pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, sehingga vena sering dikatakan juga adalah pembuluh balik. Nah, arteri mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh, berarti jantung ini tepatnya pada ventrikel kiri akan memompa darah. Kemudian darah yang terpompa tersebut akan masuk ke pembuluh darah arteri yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika pembuluh darah arteri ini tersumbat oleh gumpalan lemak, maka kerja dari ventrikel kiri sebagai pemompa darah di jantung ini akan meningkat. Akibatnya adalah terjadi peningkatan tekanan darah pada pembuluh arteri. Jadi jawabannya adalah yang B. Berkurangnya jumlah darah merah itu bukan ya. Itu kasus anemia. Kalau C. Menurunnya tekanan darah, ini artinya organ-organ di dalam tubuh tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Jadi bukan C. Dan D. Berkurangnya jumlah darah putih. Nah, ini salah ya. Jadi jawabannya adalah B. Meningkatnya tekanan darah. Sekarang kita jawab nomor 17. Menu makanan seimbang yang dapat kita konsumsi untuk menjaga kesehatan. Jadi ini tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu setidaknya harus memiliki sumber karbohidrat, kemudian protein, baik protein nabati maupun protein hewani, kemudian sayur, buah, dan pelengkapnya adalah susu. Oke, kita lihat optionnya. A. Jagung. Jagung ini sebagai sumber karbohidrat. Telur mata sapi sebagai protein. Oseng tahu. Tahu juga ini sebagai protein. Jadi sudah ada dua protein di sini. Jus alpukat dan susu. Jadi di sini ada kelebihan protein. Oke, kita lihat dulu yang B. Nasi sebagai sumber karbohidrat, telur dadar sumber protein. Ini sayuran, brokoli, jus jeruk, buah, dan susu. Nah, ini lengkap ya. Sedangkan tadi ini kelebihan protein dan tidak ada sayur-sayuran pada A. Yang C, nasi karbohidrat, tempe goreng ini protein, jus mangga, buah anggur, buah. Nah, ini ada dua buah dan susu. Jadi lebih lengkap yang B. Sedangkan D, nasi goreng, karbohidrat, sosis ayam, protein, dadar, protein juga, buah dan susu. Jadi di sini tidak ada sayur. Maka jawaban yang lengkap gizi seimbang yaitu bagian B. Ada karbohidrat, kemudian protein, sayur, buah, dan susu.
Nomor 18. Meletusnya gunung berapi akan membuat beberapa wilayah di sekitarnya tertutup debu vulkanik. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru. Jadi ini kata kuncinya ya. Menjaga kesehatan paru-paru ketika terjadi hujan debu vulkanik adalah: apakah memperbanyak minum air putih yang dingin? Ini bukan jawaban yang benar karena di soal yaitu tentang kesehatan paru-paru. B. Berada di luar ruangan agar tidak pengap. Nah ini salah ya. Justru di luar ruangan terjadi hujan abu vulkanik. Harusnya kita menghindar sebaik mungkin dari hujan abu vulkanik tersebut. Yang C. Menggunakan kain basah sebagai masker. Nah ini sebagai perlindungan pada saat terjadi hujan abu vulkanik, agar abu vulkanik ini tidak terhirup ke dalam saluran pernapasan kita, terutama masuk ke dalam paru-paru. Yang D. Pintu jendela rumah dibuka agar udara berganti. Loh ini salah ya. Harusnya ditutup untuk menghindari hujan abu vulkanik tersebut masuk ke dalam rumah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 19. Pasangan hewan dan cara perkembangbiakan yang tepat adalah: apakah A. Bintang laut dengan membelah diri, B. Cacing pita dengan fragmentasi, C. Amuba dengan tunas, atau D. Anemon laut dengan tunas. Jadi ini tentang cara perkembangbiakan dari hewan. Nah kita lihat yang A, bintang laut dengan membelah diri. Nah ini salah ya. Bintang laut itu secara seksual dan juga secara aseksual. Tapi aseksualnya itu bukan dengan membelah diri. Secara aseksual berarti terjadi pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian yang B, cacing pita dengan fragmentasi. Nah salah ya. Cacing pita itu berkembang biak dengan cara bertelur, yang tentunya telur ini dihasilkan dari pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau gamet jantan dan gamet betina. Yang C, amuba dengan tunas. Nah salah ya. Amuba itu berkembang biak dengan cara membelah diri kemudian menjadi individu baru, amuba baru. Sedangkan yang D, anemon laut dengan tunas. Nah ini yang benar. Cara perkembangbiakan anemon laut itu adalah dengan membentuk tunas. Tunas ini kemudian akan tumbuh menjadi anemon laut yang baru. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 20. Ciri-ciri fisik laki-laki pada masa puberitas. Jadi ini masa puberitas itu adalah masa remaja. Peralihan dari anak-anak ke remaja itu akan memasuki fase puberitas pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, ciri fisik laki-laki pada masa puberitas: apakah tumbuh jakun? Ini benar ya, tumbuh jakun. Suara menjadi nyaring. Loh, ini salah. Suara menjadi nyaring ini justru pada perempuan. Pinggul membesar. Nah, ini salah, ini pada perempuan. Yang B, dada membidang. Ini benar. Pinggul membesar, ini salah ya. Dan suara membesar. Kalau suara membesar ini termasuk karena laki-laki itu suaranya agak menjadi lebih berat, istilahnya ya. Yang D, dada membidang, benar. Tumbuh jakun ini benar, dan suara membesar ini yang benar. Jadi jawabannya adalah C. Kalau D kita lihat, tumbuh jakun benar, dada membidang benar, tapi pinggul membesar ini justru pada perempuan. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut pada nomor 21. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar asap yang berasal dari kebakaran ya, kalau dilihat dari bentuk asapnya. Nah, asap ini termasuk dalam wujud materi, yaitu gas. Ingat, wujud materi atau wujud zat itu ada 3. 1 padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, asap ini termasuk dalam
jenis wujud materi berupa gas. Sifat benda pada gambar tersebut, jadi yang dimaksud adalah gas. Apakah A mengisi seluruh ruang? Nah, ini termasuk ya. Mengisi seluruh ruang itu adalah sifat dari gas. Bentuk mengikuti wadahnya, ini juga termasuk. Tapi keras, ini termasuk sifat benda padat. Yang B, bentuk tetap. Bentuk tetap ini padat ya, benda yang padat. Meresap ke celah kecil, ini cair, benda cair. Dan mengisi seluruh ruang, ini gas. Jadi A dan B ini bukan jawabannya. C, menekan ke segala arah. Nah, ini adalah sifat benda yang merupakan gas. Mengisi seluruh ruang, ini juga termasuk. Dan bentuk tetap. Nah, bentuk tetap ini salah, karena ini adalah sifat benda padat. Yang D, bentuk sesuai wadahnya, benar. Mengisi seluruh ruang, ini benar. Dan menekan ke segala arah, nah ini benar. Jadi jawabannya yang D. Nomor 22, perhatikan tabel. Oke, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Jadi di sini antara benda dan sifatnya ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat yang satu. Kayu ini termasuk benda padat. Menekan ke segala arah. Nah, ini bukan sifatnya ya, karena ini sifat dari gas. Yang minyak ini berarti cair, kemudian meresap melalui celah-celah kecil atau pori-pori. Nah, ini juga adalah sifat benda yang cair. Dapat meresap melalui pori-pori. Yang ketiga, kecap. Berarti masuk dalam benda cair, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Nah, ini juga termasuk sifat benda dari benda cair. Udara ini gas ya. Bentuknya selalu tetap. Nah, ini salah, karena bentuknya selalu tetap ini adalah justru pada sifat benda yang padat. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu cair dapat meresap melalui celah-celah kecil dan bentuknya berubah sesuai wadahnya. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 3. Nomor 23, LPG yang digunakan untuk memasak memanfaatkan perubahan wujud. Jadi ini topik atau materi tentang perubahan wujud benda. Apakah A menguap, mencair, menyublim, atau menghablur? Oke, kita uraikan satu persatu. Menguap ini adalah peristiwa dari benda cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang dididihkan kemudian menguap menjadi gas. Nah, mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya es balok yang kemudian ditempatkan di suhu ruangan ini akan mencair. Menyublim dari padat menjadi gas. Nah, contohnya adalah pada peristiwa kapur barus yang menguap. Nah, kapur barus itu ketika kita tempatkan di suatu ruangan, kemudian kita dapat menciumnya atau menghirup bau dari kapur barus tersebut. Artinya, kapur barus yang padat tadi dapat berubah menjadi gas sehingga baunya itu dapat tercium. Yang D, menghablur. Menghablur ini dari gas menjadi padat. Menghablur itu nama lainnya adalah mengkristal. Nah, contohnya pada musim dingin di wilayah yang bersalju, uap air ini dapat menjadi kristal-kristal es yang kecil. Jadi ini perubahan dari gas menjadi padat. Nah, untuk LPG sendiri, LPG itu adalah kepanjangan dari liquefied petroleum gas. Nah, jadi LPG. Nah, LPG ini di dalam tabung sebenarnya dalam bentuk cair. Karena LPG ini nama lainnya adalah gas minyak bumi yang dicairkan. Nah, ketika memasak,
Dari gas minyak bumi yang dicairkan tersebut yang berada di dalam tabung LPG akan menjadi gas. Nah, sehingga gas inilah yang dimanfaatkan ketika memasak. Gas ini sifatnya mudah terbakar. Jadi peristiwa di sini adalah dari cair menjadi gas, yaitu jawabannya adalah yang A, menguap. Nomor 24 ini masih perubahan wujud materi atau wujud benda. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud ditunjukkan oleh, oke, kita tinjau satu persatu. Kegiatan es batu di ruang terbuka. Nah, es batu di ruang terbuka berarti dari padat menjadi cair. Harusnya adalah mencair, bukan membeku. Nah, membeku ini justru sebaliknya dari cair menjadi padat. Jadi, ini tidak cocok ya. Membuat es lilin atau es mambo menyublim. Nah, membuat es lilin atau es mambo itu dari cair menjadi padat. Harusnya adalah membeku. Karena menyublim ini dari padat menjadi gas. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Yang tiga, air dipanaskan hingga mendidih. Nah, dari cair menjadi gas, ini adalah peristiwa menguap. Dan yang keempat, awan menjadi hujan. Itu mengembun. Nah, ini benar ya. Awan kemudian menjadi hujan. Nah, peristiwa ini dikenal dengan perubahan wujud, yaitu mengembun. Ketika embun ini sudah mencapai berat tertentu, akan terjadi hujan. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4, yaitu D.